Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik, sehat. Bagaimana untuk kabarnya Pak Mungkin hari ini? Alhamdulillah sudah sehat. Gini Bu, saya untuk hari ini minta izin sebenarnya untuk mewawancarai terkait dengan aset modal yang dimiliki di SD Indonesia. Apa itu berkenan? Ya, tertarik siap untuk diwawancara kaitannya dengan aset yang ada di SD Nah, terkait tentang aset ini Bu, atau sumber daya yang bisa dimanfaatkan di sekolah, terutama di SD Negeri 3, yang sudah saya pelajari itu ada 7 aset modal yang bisa dimanfaatkan. Di antaranya ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan yang terakhir modal finansial. Pada dasarnya modal itu sendiri yaitu bisa dimanfaatkan di sekolah untuk memajukan sekolah. Nah, kira-kira nanti saya akan membahas satu persatu terkait dengan modal tersebut. Modal yang pertama modal manusia, yang isinya berupa sumber daya manusia yang berkualitas, kemudian bisa diinvestasi pada daya manusia menjadi salah satu yang berhubungan dengan pendidikan dan menjadi sejahtera dan kemajuan sekolah. Nah, kalau di SD Negeri 3 ini modal manusia yang ada itu apa? baik modal manusia itu yang ada di SD Negeri 3 kan SDM-nya, ya sumber daya manusianya. Kalau di SD Negeri 3 itu kan ada 4 S, kemudian ada 2 yang dari kebijakan, kemudian 1 dari PDP dan 1 DPP. Artinya apa? Dari SDM yang ada di SD Negeri 3 yang sudah mayoritas sebagai ASN itu adalah modal yang baik. Artinya apa? Sudah punya kualifikasi akademik yang sesuai, yaitu S1. Meskipun yang satu masih GTT itu juga sudah memiliki kualifikasi akademik yang satu. Artinya apa? Guru-guru yang ada di Betul Merdeka itu sudah memenuhi syarat dan bisa menjadi guru yang baik. Itu modal dari manusia ya. Jadi modal manusianya sudah sesuai dan bisa untuk mengembangkan sekolah. Sekarang sumber daya manusia yang anak-anak itu anak-anak juga anak-anak yang bisa diarahkan, bisa bertanggung jawab, kemudian juga anak-anak yang memiliki minat dan potensi sehingga guru tadi yang sudah berlatar belakang pendidikan yang S1 itu sudah bisa mengarahkan, sudah bisa membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang cerdas. Karena pendidikan yang dimiliki oleh guru pendidikan adalah pendidikan yang sesuai, yaitu pendidikan S1 yang dari jurusan guru. Jadi sangat mendukung sekali ya untuk SDM-nya Ya. sebagai untuk memajukan SDM. Ya, dan itu juga untuk yang bersertifikasi sudah hampir semuanya nih, tinggal satu saja yang belum bersertifikasi, dan ditambah lagi di SD Betul Merdeka ada 2 calon guru penggerak, di mana calon guru penggerak ini juga yang nantinya akan menjadi pemimpin pembelajaran. Baik Bu, sangat jelas sekali Bu. Terus beralih ke modal sosial Bu. Terkait modal sosial ini bisa dimaknai hubungan, terus bisa dimaknai sebagai norma atau aturan yang bisa mengikat di sekolah sehingga mengatur pola perilaku siswa dan juga kepercayaan antar unsur yang di dalamnya. Kira-kira modal sosial yang dimiliki di SD Indonesia itu seperti apa? Ya, modal sosial itu kan, sosial itu berarti hubungan ya, hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, itu di SD Betul Merdeka itu hubungan sosial dengan manusianya itu baik. Ya. Dengan hubungan sosial yang baik itu, maka modal tersebut bisa dipakai untuk memajukan SD Negeri 3.
Kemudian dengan model sosial itu maka bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan antar guru, sehingga hubungan yang baik itu bisa menimbulkan lingkungan kerja yang kondusif, sehingga di dalam bekerja itu nyaman. Kalau tidak nyaman, bekerja tidak baik kan gitu. Kemudian hubungan dengan komite, itu kan dengan masyarakat tadi ya, itu juga baik, sehingga apapun program sekolah yang dibuat oleh SD Negeri Bogor 3 itu mendapatkan dukungan dari komite dan masyarakat. Itu sudah menjadi modal yang baik untuk di SD Negeri Bogor 3. Jadi keseluruhan dari model sosial itu sudah baik gitu ya. Sudah. Terus terkait yang ketiga itu terkait dengan modal politik berkaitan dengan kebijakan sekolah atau kira-kira kerjasama. Untuk modal politik sendiri itu apa saja Bu yang ada di SD? Jadi kalau di modal politik itu sekolahan bekerja sama dengan pihak luar selain masyarakat tadi, kita bisa bekerja dengan kerjasama dengan kelurahan, dengan kemudian puskesmas, kemudian dari polsek seperti ini. Untuk puskesmas kita bekerja sama untuk kegiatan memantau kesehatan anak. Untuk dari pihak desa, dan pihak desa pun juga memperhatikan kondisi sekolahan yang ada di SD Negeri Bogor 3. Jadi kita tidak bisa lepas dari yang namanya pihak desa. Sudah lengkap Bu untuk hubungan politiknya. Ya. Terus untuk yang keempat ini Bu, untuk modal agama dan budaya. Modal agama dan budaya di SD Negeri Bogor 3 ini sejauh mana Bu? Nah, modal agama dan budaya itu kalau di SD Bogor 3 itu SD yang dimana SD tersebut itu berada di pinggiran pantai ya. Itu kalau yang ada di pinggiran pantai itu religius, ya, relatif agamis, sehingga untuk masalah agama kita masih aman, artinya tidak ada hal-hal yang sangat bertentangan dengan agama, dan kebudayaan atau kebiasaan yang ada di masyarakat sana itu juga berkaitan dengan agama, sehingga antara budaya dan agama yang ada di lingkungan SD Negeri Bogor 3 itu juga sangat mendukung. Nah, anak-anaknya juga anak-anak yang religius. Jadi sudah mendukung Iya. modal agama dan budaya. Nah, untuk yang kelima Bu, terkait dengan modal fisik. Nah, modal fisik ini dilihat dari sarana prasarana dan sebagainya. Mungkin di SD Negeri 3 itu modal fisiknya sudah seperti itu. Kalau modal fisik itu kita yang standar saja, yang standar itu ruang kelas itu sudah bisa sesuai. Jadi ada ruang kelas di mana satu ruangan untuk satu kelas, dan anak-anak tidak ada yang masuk siang, masuk pagi semua, sehingga pembelajaran berjalan dengan lancar. Kemudian untuk guru juga memiliki ruang guru. Yang wifi jaringan sana juga sudah punya jaringan wifi, sehingga untuk akses internetnya juga sudah bisa dengan baik. Tapi untuk sarananya modal kita standar gitu Ya, standar. Terus untuk yang keenam Bu, untuk modal lingkungan alam. Nah, terkait modal lingkungan alam ini sebagai di sekolah SD Negeri 3 tadi kan kita dengan pesisir. Nah, itu modal lingkungan alam di SD Negeri 3 itu seperti apa tantangannya? Nah, kalau di Bogor 3 itu kan pesisir ya, pantai, sehingga kita harus bisa menyesuaikan lingkungan kita harus bisa menyesuaikan lingkungan itu sebagai modal kita di dalam pembelajaran. Kita di dalam pembelajaran tidak bisa jauh dari yang namanya lingkungan. Kalau di lingkungan kita adalah tambah atau pesisir, ya kita berarti menyesuaikan seperti itu. Akan tetapi meskipun di lingkungan seperti itu, anak juga harus dikenalkan dengan lingkungan yang di lain itu sebagai pengenalan. Tapi kita tidak bisa lepas dari lingkungan yang ada di sekitar SD Negeri Bogor 3. Meskipun lingkungannya dekat pantai atau di dekat tambak, tetapi untuk jaringan air bersih
warga masyarakat itu juga berhubungan dengan baik, sehingga di dalam pembelajaran kita sudah bisa mendukung. Baik Ibu untuk lingkungan alam kita. Nah, yang terakhir Ibu terkait dengan modal finansial, terkait dukungan modal finansial keuangan di SD Bintang 3 itu modal finansial lainnya bagaimana? Ya, kalau modal finansial yang pertama pasti dari bos ya, bantuan operasional siswa itu ya. Sehingga di dalam operasionalnya kita ya menggunakan uang bos itu untuk operasional sekolah. Selain itu anak-anak dilatih atau didik untuk bisa melakukan kegiatan sosial, yaitu apa? Amal. Nah, amal itu diterapkan di setiap minggu 1 kali, dan itu digunakan untuk kegiatan sosial anak lagi, yaitu apa? Jika ada temannya yang sakit atau mungkin orang tuanya meninggal, uang sosial itu bisa dipakai seperti itu. Jadi sudah cukup maksimal gitu ya, sangat baik terkait dengan modal tertuju modal tadi yang dimiliki di SD Bintang 3. Nah, kalau bisa menyimpulkan terkait ada 7 modal finansial, dari modal manusia, modal sosial, politik, agama dan budaya, fisik, lingkungan alam sekitar, dan modal finansial. Dari ketujuh modal tersebut yang paling utama yang mana Bu menurut Ibu? Yang paling utama untuk sebagai Untuk memajukan yaitu modal manusia, manusia, di mana manusia itu adalah yang berperan penting sebagai apa ya, di depan itu untuk mencerdaskan anak. Ya, yang lainnya harus mengikuti, tapi manusianya itu yang harus diutamakan. Terima kasih Bu, sudah meluangkan waktunya dan juga berkenan untuk memberi jawaban terkait dengan aset-aset yang dimiliki SD Bintang 3. Mudah-mudahan dengan adanya pemetaan ini bisa diketahui potensi-potensi terbesar yang bisa dimanfaatkan untuk memajukan SD Bintang 3. Terima kasih Bu atas waktunya. Sekian dari saya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam Pak Madum. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Bu Suci. Di sini saya akan tanya-tanya sedikit nih terkait dengan aset yang dimiliki di SD Bintang 3. Nah, itu ada 7 aset modal yang dimiliki di SD Bintang 3. Nah, yang pertama aset modal manusia, sosial, politik, fisik, lingkungan alam sekitar, agama dan budaya, dan yang terakhir modal finansial. Nah, yang pertama nih Bu Suci terkait modal manusia. Modal manusia itu terkait dengan sejatinya dimanfaatkan oleh manusia itu berbicara isinya berupa sumber daya manusia yang berkualitas di SD Bintang 3 ini SDM-nya, sumber modal manusia terkait dengan SDM. Nah, menurut Bu Suci sendiri modal manusia yang dimiliki SDM-nya yang dimiliki di SD Bintang 3 seperti apa? Apa saja? Modal manusianya itu seperti contohnya kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan bersikap terbuka serta mendukung ide positif setiap guru. Memiliki 2 CGP yang diharapkan menginspirasikan guru-guru lain. Siswa yang antusias belajar, wali murid, komite, dan tokoh masyarakat yang mendukung terhadap program-program sekolah, tenaga penjaga sekolah sesuai dengan kompetensinya, guru-guru yang kompeten yang mendampingi siswa dengan sepenuh hati. Nah, jadi sudah lengkap nih, ada kepala sekolah yang kompetensinya sangat bagus, dan ada 2 guru juga yang CGP yang nantinya menjadi inspirasi, ada juga wali murid, tokoh-tokoh masyarakat, dan komite juga sangat mendukung sekali nih. Tentunya akan lebih mendukung kegiatan dari program SD Bintang 3. Ya, yang kedua ini Bu Suci terkait dengan modal sosial.
modal sosial ini terkait dengan eh, dimanai sebagai norma dan atau aturan yang mengikat di sekolah sehingga mengatur pola perilaku siswa dan juga kepercayaan unsur-unsur yang ada di dalam sekolah. Kira-kira aturan atau modal sosial hubungan modal sosial apa yang dimiliki oleh SD Bedono 3? Ya, modal sosial yang dimiliki di SD Widono 3 ya contohnya yaitu rasa kekeluargaan dan saling mendukung sesama warga sekolah. Kepengurusan komite sekolah yang terstruktur, aktif dan terjalin komunikasi dua arah. Adanya paguyuban kelas melalui grup WA sehingga tercipta komunikasi antara pihak sekolah dengan wali murid. Hubungan baik antara sekolah dengan masyarakat sekitar sekolah. Jadi sangat sudah bagus ya hubungan sosial modal sosialnya antara wali murid, tokoh-tokoh masyarakat juga sudah bagus dan murid juga sudah bagus. Nah, tentunya di sini sangat mendukung sekali. Nah, yang selanjutnya yang ketiga modal politik. Modal politik ini terkait dengan kebijakan-kebijakan di sekolah SD Bedono 3. Modal politik seperti apa yang dimiliki di SD Bedono 3, Bu Suci? Ya, modal politiknya itu contohnya memiliki MOU dengan puskesmas terkait penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan, pihak desa terkait status tanah, PLN terkait jaringan listrik, penyediaan WiFi, kerjasama dengan tokoh masyarakat sekitar sekolah untuk membantu sosialisasi menjelang PPDB. Nah, berarti kebijakan politik hubungan kerjasamanya sudah jelas nih, memiliki kerjasama dengan puskesmas, terus pihak desa, terus pihak PLN sebagai jaringan listrik dan penyedia WiFi sebagai pendukung internetnya dan juga masyarakat tokoh masyarakat terkait nantinya PPDB gitu ya Bu Suci. Nah, selanjutnya untuk modal fisik yang kelima ini modal fisik yang dimiliki berupa sarana gedung yang dimiliki di SD Bedono 3 itu apa saja? Modal fisiknya itu seperti ruang kelas yang sesuai jumlah rombel, media pembelajaran yang memadai, adanya sarana LCD, proyektor, akses jaringan internet yang lancar, kamar mandi, dan ruang guru. Jadi sudah sangat mendukung, sudah lengkap kebutuhannya terkait dengan gedung dan sarana gitu Suci. Nah, selanjutnya nih yang ke-6, yang kelima, modal lingkungan alam sekitar. Nah, menurut Bu Suci sendiri modal lingkungan alam sekitar yang dimiliki di SD Bedono 3 itu seperti apa modal lingkungannya? Untuk modal lingkungannya itu seperti contohnya sumber air bersih yang lancar, lokasi strategis dekat pesisir pantai, sehingga udara bersih dan segar, masyarakat yang ramah dan peduli. Nah, jadi hubungan lingkungannya sangat baik juga gitu. Juga mendukung itu terkait sekolahnya dekat dengan pesisir sehingga udaranya juga sejuk, nyaman dan sekitar toko-toko sekitar masyarakat sudah hubungannya baik. Nah, selanjutnya untuk modal agama dan budaya nih Bu Suci. Kan di SD Bedono 3 terutama budaya dan agama kan dijunjung. Nah, menurut Bu Suci sendiri modal agama dan budaya yang dimiliki itu apa saja seperti apa? Modal agama yang dimiliki di sini tuh contohnya TPQ yang dekat dengan lokasi sekolah, menerapkan budaya 5S, pembiasaan doa sebelum dan sesudah pembelajaran, Jumat amal untuk melatih kepedulian dan kedermawanan, adanya tokoh agama di sekitar sekolah. Jadi modal agamanya sangat bagus sekali karena dekat dengan TPQ, otomatis anak-anak sering mengikuti TPQ dan menanamkan nilai-nilai agama juga. Nah, dan menerapkan budaya 5S sangat bagus sekali Bu Suci. Pembiasaan doa dan sebelum dan sesudah pembelajaran juga itu sangat bagus sekali. Nah, terkait yang terakhir Bu Suci, modal finansial, pendanaan, kebutuhan. Nah, modal finansial yang dimiliki di SD Bedono 3 itu seperti apa? Modal finansialnya itu seperti dari dana POSP dengan jumlah siswa 50 siswa. Cukup untuk menjalankan program-program sekolah.
Jumat amal untuk keperluan keagamaan dan peduli sesama. Berarti ada dua nih, ada dua untuk dana, sumber dananya dari BOS, BOSP itu. Nah, terus ada juga amal Jumat sebagai bentuk kepedulian terkait kegiatan keagamaan. Nah, itu kan ada 7 modal nih Bu Suci. Menurut Bu Suci sendiri, dari 7 modal itu yang paling utama apa menurut Bu Suci? Oke, modal yang paling utama itu apa menurut Bu Suci? Yang paling utama itu menurut saya itu modal finansial. Kenapa kok milih modal finansial? Karena terkait dana untuk menjalankan program-program sekolah yang Betul sekali, Gih. Tentunya modal finansial itu juga paling utama, Gih. Kalau sekolah juga dana bosnya itu tertunda, juga kegiatan programnya terbengkalai, tidak terlaksana. Terima kasih Bu Suci atas jawaban untuk siang hari ini. Bagus sekali. Semoga kedepannya dengan kita menganalisis aset-aset yang ada di SD Betul 3 bisa memberi SD Betul 3 semakin maju. Terima kasih untuk waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Baik. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya Mas David sudah meluangkan waktu untuk siang hari ini. Di sini Pak Madu mau wawancara Mas David nih terkait dengan aset-aset yang dimiliki di SD Betul 3. Ya, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal lingkungan, modal agama, modal finansial, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama nih Mas David, modal manusia. Menurut Mas David sendiri, modal manusia yang dimiliki di SD Betul 3 itu apa saja dan seperti apa Mas David? Modal manusia seperti guru yang baik, ramah, dan selalu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kepala sekolah yang tegas, disiplin, dan ramah anak. Siswa peduli dan saling tolong-menolong, semangat, ceria, pintar, disiplin, dan bertanggung jawab. Orang tua siswa mendukung siswa belajar di SD Negeri Bedono 3. Nah, berarti terkait dengan modal manusianya kepala sekolah, nggih. Terus guru juga, orang tua juga, komite juga. Nah, selanjutnya untuk modal sosial di sini. Modal sosial ini hubungan, ya, hubungan. Nah, di sini modal sosial yang dimiliki di SD Betul 3 itu seperti apa, Mas David? Modal sosial seperti guru selalu mengajak murid untuk saling bekerja sama dan membantu. Guru mengingatkan untuk membudayakan antri. Orang tua selalu hadir dalam rapat. Komite dan tokoh masyarakat ikut membantu dalam memecahkan suatu permasalahan sekolah. Tenaga kesehatan secara berkala datang untuk memeriksa kesehatan siswa. Nah, berarti modal sosial hubungannya itu terkait hubungan dengan puskesmas, terus dengan wali murid, terus hubungannya dengan guru itu juga baik, ya. Nah, selanjutnya Mas David, modal politik. Modal politik ini terkait dengan kebijakan-kebijakan yang ada di SD Betul 3. Itu modal politiknya itu seperti apa, Mas David? Modal politiknya. Modal politik seperti kepala sekolah dan guru secara berkala melaksanakan rapat untuk koordinasi sekolah, bekerja sama dengan OSK untuk penanaman mangrove. Sekolah bekerja sama dengan pihak SMP sehingga memudahkan pendaftaran siswa yang akan lulus. Nah, jadi di sini di SD Betul 3 menurut Mas David sendiri modal politiknya terkait dengan kerjasama sekolah dengan OISKA, penanaman mangrove, dan
juga politik bekerja sama dengan SMP yang nantinya anak-anak yang sudah lulus ke depannya bisa mendaftar dengan mudah di SMP gitu ya Mas Davis ya. Nah, selain modal tadi yang keempat ini ada modal fisik. Modal fisik itu seperti bangunan-bangunan sarana di SD Bedono 3 itu bagaimana Mas David? Seperti apa? Modal fisik seperti memiliki ruang kelas, memiliki meja dan kursi siswa yang baik, memiliki media pembelajaran yang memadai, memiliki jaringan internet yang baik, adanya kamar mandi. Nah, jadi di sini ada sudah komplit ya, sudah lumayan bagus, ada kamar mandi, ada internet, gedung ruang kelas, itu sangat memadai semua. Ada meja kursi. Nah, selain itu yang kelima itu ada modal lingkungan sekitar. Lingkungan alam sekitar itu modal yang dimiliki di SD Bedono 3, modal lingkungan itu seperti apa? Modal lingkungan seperti udara yang bersih dan sejuk, halaman yang bersih dan rapi, lokasi sekolah yang dekat dengan pesisir pantai, dekat dengan kantin. Nah, jadi lingkungannya karena lingkungan di SD Bedono 3 itu dekat dengan pesisir pantai, otomatis udaranya sejuk dan nyaman bersih gitu. Terus untuk halamannya juga halaman bersih, terus rapi, dan sekolahan juga dekat dengan kantin, otomatis anak-anak lebih nyaman. Nah, yang selanjutnya modal agama dan budaya Mas David. Modal agama dan budaya yang dimiliki di SD Bedono 3 itu apa saja Mas David? Modal agama contohnya seperti semua siswa beragama Islam dan mengikuti TPQ. Semua siswa rutin mengikuti pembiasaan doa bersama sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, jadi di modal agama ini anak-anak karena sering dekat dengan TPQ, berarti anak-anak sering mengikuti kegiatan TPQ, dan juga saat pembelajaran juga anak-anak berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran gitu ya Mas David ya. Nah, yang terakhir nih Mas David terkait modal finansial. Modal finansial itu tentang sumber dana yang dimiliki di SD Bedono 3 untuk kegiatan pembelajaran. Itu apa saja Mas David modal finansialnya? Modal finansial seperti sekolah mendapatkan dana BOS untuk kebutuhan sekolah dan siswa, Jumat amal untuk keperluan peduli sesama. Jadi ada BOS juga dan juga ada amal Jumat untuk membantu kepedulian siswa. Nah, dari ketujuh itu Mas David, dari modal manusia, modal sosial, modal politik, modal fisik, modal lingkungan alam sekitar, modal agama dan budaya, yang terakhir modal finansial. Dari ketujuh ini yang paling utama modal apa Mas David? Modal manusia. Modal manusia, kenapa Mas David? Karena gurunya yang baik, ramah, dan selalu memenuhi kebutuhan belajar siswa. Ya, modal manusia itu terutama dalam hal guru nggih. Guru dalam hal ini bisa ramah, sabar dalam memenuhi kebutuhan siswa. Baik Mas Davis, sudah memberi jawaban yang sangat bagus sekali buat SD Bedono 3. Mudah-mudahan jawabannya itu nanti bisa ke depannya di SD Bedono 3 bisa lebih maju kembali. Nah, terima kasih. Untuk selanjutnya Bapak terkait dengan yang kelima ini, karena Bapak ini kan sebagai komite juga untuk mengawasi di SD Bedono 3. Nah, untuk yang kelima ini modal fisik itu terkait dengan gedung dan sarana prasarana. Menurut Bapak Rifai ini modal fisiknya bagaimana? Kalau menurut saya modal fisiknya gedung di SD itu sangat bagus, cuman gini Pak, untuk yang satu ruang itu agak selalu terdiam setiap hari karena hasil juga, itu harus
segera dibangun juga. Kalau menurut saya fisiknya yang masih bagus, cuma bawahnya atau halamannya itu selalu tenggelam roh itu. Berarti sudah bagus ya Bu prasarananya. Nah, terkait dengan lingkungan sekitar alam di SD Negeri 3 ini kan lingkungan sekitarnya dekat dengan pesisir dan tambak-tambak. Itu menurut Bapak Rupa ini untuk model lingkungan alam sekitar ini di SD Negeri 3 bagaimana? Nah, kalau menurut alam sekitar ini yang di lingkungan SD Negeri 3 itu, kalau menurut saya ya sangat bagus, tidak membahayakan walaupun dekat pesisir. Karena apa? Mangrove-nya itu selalu banyak, karena oksigen itu selalu bisa dengan mangrove. Dan lokasi-lokasi itu ya walaupun kurang itu luas untuk perjalanan anak-anak, tapi bagi saya juga bagus. Nah, terkait yang terakhir untuk finansial itu dana pendukung di SD Negeri 3 itu apa saja? Dana finansialnya. Ya, untuk pendukung di SD Negeri 3 itu yang pertama, kalau anak-anak itu ya setiap hari Jumat itu selalu ada dana yang masuk, dana apa itu namanya, dana untuk hari Kamis atau Jumat itu selalu ada untuk mendukung nanti kalau saudara-saudaranya sakit atau apa untuk membantu. Dan untuk dana bos saya rasa ya sudah cukup, karena mengingat anak-anak di SD Negeri 3 selalu tidak banyak, sekitar 50-an ya sudah selalu cukup lah. Jadi saya ya sudah bagus. Terima kasih terkait dengan aset-aset ternyata sudah lumayan bagus untuk mendukung gitu Bapak. Terima kasih untuk waktunya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.